Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1084 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Percobaan Pembunuhan Tenryubito. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik di Mary Joyce. Di dalam kastil Pangaea, Sabo bertarung melawan para pasukan berzirah yang bertugas untuk menjaga keamanan di sana. Sabo yang memiliki kemampuan bertarung hebat mampu mengalahkan para pasukan itu dengan sangat mudah. Serangan Sabo bisa merusak zirah besi dari para pasukan, dan ada pula pasukan yang terbakar akibat api dari Sabo. Setelah Sabo mengalahkan para pasukan itu, Jewelry Bonnie pun muncul. Seperti yang kita tahu, Bonnie dan Sabo memang bertemu dalam kekacauan di Mary Joyce. Sabo dan Bonnie pun berbincang sedikit, lalu mereka berdua pergi dari sana. Sabo menggendong tubuh Bonnie dan keduanya bersembunyi dari para pasukan sebisa mungkin. Sebenarnya, Sabo dan Bonnie bisa saja mengalahkan semua pasukan itu, namun hal tersebut akan membuang-buang waktu, sehingga lebih baik untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu. Setelah sukses menghindari beberapa pasukan, Sabo dan Bonnie pun memutuskan bergerak sendiri-sendiri dengan tujuan untuk mencari Kuma. Sementara itu, Raja Cobra telah bertemu dengan para Gorosei. Pertemuan antara Raja Cobra dengan 5 orang yang menjadi kepala pemerintah dunia itu berlangsung di bawah tangga tahta kosong. Dalam pertemuan tersebut, para Gorosei menampilkan ekspresi yang tidak ramah, menandakan mereka sebenarnya tidak tertarik untuk berbicara dengan Raja Cobra. Sepertinya sejak awal Gorosei sudah menduga Raja Cobra akan bertanya tentang hal-hal yang sensitif. Seperti yang kita tahu, Gorosei menyembunyikan terlalu banyak rahasia, sehingga mereka akan keberatan apabila ada orang yang bertanya terkait hal-hal yang dirahasiakan. Di hadapan para Gorosei, Raja Cobra berbicara tentang pemimpin kerajaan Alabasta pada masa lalu. Sekitar 800 tahun yang lalu, kerajaan Alabasta dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Lily. Ratu Lily adalah salah satu dari 20 orang yang mendirikan pemerintah dunia. Seperti yang pernah disinggung oleh Doflamingo, dari 20 orang itu, ada satu orang yang menolak untuk tinggal di Mary Joyce. Walau dia termasuk pendiri pemerintah dunia, tapi dia tidak mau menjadi Tenryubito. Orang itu lebih memilih untuk kembali ke negerinya. Orang yang dimaksud oleh Doflamingo merupakan pemimpin dari kerajaan Alabasta pada masa lalu, yang sekarang kita tahu bernama Nefertari Lily. Ternyata, dulu Ratu Lily menghilang secara misterius. Selama berabad-abad, dari generasi ke generasi di kerajaan Alabasta, pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab hingga saat ini. Raja Cobra pun bertanya tentang hal itu kepada para Gorosei, karena Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia kemungkinan tahu mengenai hal-hal penting dalam sejarah. Namun, Gorosei menjawab bahwa mereka tidak tahu jawaban dari pertanyaan Raja Cobra. Pembicaraan antara Raja Cobra dengan para Gorosei masih terus berlanjut. Sementara itu, ternyata Im Sama mendengarkan percakapan mereka menggunakan Denden Mushi. Im Sama sedang berada di dalam ruangan unik yang pernah diperlihatkan dalam chapter 908. Ruangan itu juga memiliki akses ke tangga bagian kiri menuju tahta kosong. Di ruangan tersebut, selain mendengarkan percakapan Raja Cobra dengan para Gorosei, Im Sama juga terlihat sedang berinteraksi dengan kupu-kupu. Setelah itu, keadaan di bagian luar kastil diperlihatkan. Di sana, Carlos dan Roswald memerintahkan Kuma untuk menangkap Shirahoshi. Kuma pun mengikuti perintah itu, karena Kuma yang telah menjadi pasifista seutuhnya hanya bergerak mengikuti program dan perintah. Dia melili tubuh Shirahoshi memakai rantai. Carlos terlihat sangat senang, karena dia mengira keinginannya untuk memelihara Putri Duyung akhirnya bisa tercapai. Apalagi, Putri Duyung yang ada saat ini adalah Shirahoshi, Putri Duyung raksasa yang sangat cantik. Carlos benar-benar tertarik
untuk mendapatkannya. Beberapa orang yang melihat itu tampak kesal, tapi mereka juga takut untuk melakukan sesuatu. Mereka pun berlari pergi dari sana. Tak lama kemudian, Fukaboshi bersama dua saudaranya datang untuk menolong Shirahoshi. Walau harus menentang Tenryubito, mereka tidak gentar karena keselamatan Shirahoshi adalah yang paling utama. Namun, Kuma melancarkan tembakan laser ke arah mereka sehingga mereka bertiga tidak bisa maju sembarangan. Sulit untuk menyelamatkan Shirahoshi karena di sana sedang ada Kuma. Tempat itu pun semakin ramai karena beberapa orang juga datang seperti Myosgard, Sai, dan rombongan kerajaan Dressrosa. Carlos pun memerintahkan Kuma untuk melancarkan serangan kepada mereka. Tapi sebelum itu terjadi, Sai dan Leo dengan cepat melompat ke arah Carlos lalu secara bersamaan menyerang kepala Tenryubito yang satu itu. Carlos pun cedera parah usai terkena serangan dari Sai dan Leo. Setelah itu, Kuma mengarahkan tangannya kepada Sai dan Leo. Dia bersiap untuk menembak mereka dengan laser. Untung saja Morley tiba di sana tepat waktu. Morley muncul dari dalam tanah lalu langsung memeluk tubuh Kuma dan membawanya masuk ke dalam tanah. Sebelumnya, kita tahu bahwa Morley bertarung melawan Ryokugyu. Namun, melihat dia sudah berada di tempat Kuma, itu artinya dia berhasil menghindari sang admiral itu. Ryokugyu pasti sangat kesal akibat ulah dari Morley, tapi Ryokugyu juga tidak bisa mengamuk dengan seenaknya, mengingat lokasi pertarungan adalah Marijois. Selain itu, kemampuan Morley juga sangat efektif untuk menghindar, karena dia bisa masuk ke dalam bawah tanah. Setelah Morley membawa Kuma masuk ke dalam tanah, Sai dan Leo pun tak perlu berurusan dengan laser Kuma, karena laser tersebut belum sempat ditembakkan. Keadaan di sana benar-benar sangat kacau dan tidak terduga. Kemudian, fokus cerita kembali ke tempat di mana Raja Cobra dan para Gorosei sedang berada. Di sana, Raja Cobra sangat kaget karena melihat ada sosok yang menaiki tangga menuju tahta kosong. Sosok itu adalah Im Sama, sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang selama ini bersembunyi di balik layar. Usai menaiki tangga demi tangga, Im Sama pun akhirnya duduk di tahta kosong. Seperti apa wajah Im Sama belum ditampilkan karena yang muncul hanya siluet saja. Namun, postur tubuh Im Sama secara utuh kali ini bisa kita lihat dari depan saat dia duduk di tahta kosong. Di sana, Im Sama menyebut nama Lily. Hal itu mengindikasikan bahwa Im Sama tahu tentang Ratu Lily. Bahkan, kemungkinan besar Im Sama juga mengenal Lily secara pribadi, karena ada banyak teori yang beredar bahwa Im Sama sudah hidup sejak abad kekosongan. Im Sama pasti tahu alasan mengapa Ratu Lily menolak menjadi Tenryubito dan apa penyebab dari menghilangnya sang ratu tersebut. Seperti yang kita tahu, setelah kejadian ini Raja Cobra akan tewas dan tentu yang menewaskannya adalah Im Sama atau mungkin Gorosei yang melakukannya sesuai perintah dari Im Sama. Namun, sebelum Raja Cobra tewas, Im Sama akan berbicara kepadanya. Dia akan menjelaskan soal Ratu Lily kepada Raja Cobra. Dalam penjelasan atau kilas balik yang akan disampaikan oleh Im Sama, pasti berisi banyak informasi yang sangat penting. Mungkin akan ada juga kisah soal Joy Boy karena Ratu Lily memang hidup di era Joy Boy, sehingga sedikit banyak Joy Boy pun pasti akan disinggung. Im Sama mau menjelaskan itu kepada Raja Cobra karena memang Raja Cobra akan segera dihabisi, sehingga bukan masalah untuk menjelaskan fakta itu kepadanya. Ada hal menarik lain juga dalam chapter kali ini. Carlos sempat dihajar oleh Sai dan Leo. Ini sepertinya akan memicu perang antara pemerintah dunia melawan armada bajak laut topi jerami, mengingat Sai dan Leo merupakan komandan divisi dalam armada bajak laut topi jerami. Perbuatan mereka pasti akan masuk koran, sehingga hal ini juga akan menjadi berita panas. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1084. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.